Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar Anda pagi ini? Apa? Oke. Saya ingin tanya, pagi-pagi di sini mau ngapain? Gimana kalau selama sesi dengan saya kita kesepakat bahwa kita di sini mau senang-senang? Sepakat? Untuk ngetes konsentrasi gimana kalau saya tanya sepakat jawabannya setuju? Kalau saya tanya setuju jawaban sepakat. Dan mohon teriak sekeras-kerasnya. Kenapa? Karena teriakan keras itu bisa mengurangi stres. Pak Jamil, saya nggak stres kok. Gampang untuk menandai apakah Anda stres atau tidak. Orang stres biasanya ditandai 3 hal. Yang pertama, sering sariawan. Yang kedua, sering sakit perut. Dan yang ketiga, ngantuan. Jadi kalau selama sesi ini Anda bolak-balik ngantuk kemungkinan. Nah, salah satu cara menguranginya dengan cara, ya, mumpung boleh teriak sekeras-kerasnya, teriak sekeras-kerasnya. Sepakat? Setuju? Bukti bahwa Anda senang-senang, tolong berikan senyum terindah buat kanan kirinya dulu silahkan. Oke. Karena di sini kita mau senang-senang, saya ingin memperkenalkan tepuk Milagros. Walaupun belum minta izin dari Milagros. Gimana ya? Misalnya, coba Indonesia. Nggak usah disebut, tepuk tangannya aja. Indonesia. Nah, sekarang kalau kemudian tepuk Milagros, berarti gini. Yes. Ya. Tepuk Milagros. Yes. Ya. Kalau saya bilang tepuk apa? Tepuk Milagros keren, maka ya. Ya. Oke, kalau gitu, tepuk Milagros keren. Ya. Oke, tes lagi. Indonesia. Tepuk Milagros. Tepuk Milagros keren. Waktu hanya supaya bersemangat, tengok kanan kirinya. Dah, gitu ya. Yang makan jengkol hati-hati ya. Indonesia. Tepuk Milagros. Tepuk Milagros keren. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya ya. Oke. Sebelum dimulai saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Jamil Azaini, nama asli saya Jamil. Jamil itu dari bahasa Arab artinya indah, cantik, tampan. Karena dulu waktu ibu saya hamil dia ingin saya lahir perempuan karena kakak saya laki-laki. Nama yang disiapkan semua perempuan. Begitu lahir, lu kok lanang iki? Maka bapak dan ibu saya diskusi bagaimana supaya kesannya tetap perempuan. Ketemulah kata Jamil yang artinya indah, cantik. Kalau tampan itu tambahan dari saya, dulunya nggak ada, ya. Azaini itu pemberian dari ANTV. Tahun 98 saya dikontrak ANTV untuk ngisi talk show. Begitu mau tampil pertama kali ditanya, mohon maaf Pak, nama lengkapnya siapa? Jamil. Kalau itu kami sudah tahu Pak. Nama lengkapnya Jamil. Cuman Jamil Pak ya. Mohon maaf Pak, kalau namanya Jamil doang itu nggak menjual Pak. Itu kayak nama orang Jawa, Paico, Parno, Paino gitu. Mohon maaf, ada orang Jawa sini? Banyak. Karena memang menurut orang Jawa di dunia itu hanya ada 2 suku, yaitu suku Jawa dan bukan Jawa. Ya. Makanya waktu saya SMP dulu Roma Irama pernah nyanyi kan, 135 juta penduduk Indonesia, terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Ada Jawa, 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 dan banyak lagi yang lainnya. Tapi kata orang Sunda, Jawa itu singkatan, jalan-jalan wae. Orang Jawa itu hobinya jalan-jalan dulu. Makanya tukang sayur, tukang bakso, tukang jamu kebanyakan orang Jawa. Jawa jalan-jalan wae, Padang pandai dagang. Ada orang Padang? Padang itu pandai dagang. Orang Padang kalau suruh bisnis, jago. Dan tidak ada dalam sejarah orang Padang jadi atlet. Apalagi jadi pembalap mobil. Kenapa? Karena setiap dia ikut balapan mobil, di setiap tikungan dia berhenti. Kayaknya cocok buka warung Padang di sini. Ya. Maka dalam urusan bisnis, orang Padang terkenal 1 langkah lebih maju dibandingkan orang Cina. Orang Cina yang punya ruko, orang Padang 1 langkah membuka di depannya. Trotoar ya. Jawa jalan-jalan wae, Padang pada dagang, Batak banyak taktik. Ada orang Batak? Yang paling saya suka dengan orang Batak itu apa? Orangnya terus terang, orangnya ceplas-ceplos ya. Saya pernah jadi relawan di Aceh waktu tsunami, transit di Medan 4 jam, karena terlalu banyak transit di toiletnya antri. Di depan saya ada orang Batak nahan pipis. Karena nggak tahan, akhirnya dia masuk toilet perempuan. Begitu masuk toilet perempuan ditegur sama ibu-ibu, Pak maaf ini buat perempuan. Maka orang Batak itu menjawab, punya saya juga buat perempuan. Orang Batak.
Jawa jalan-jalan baik, Padang pandai dagang, Batak banyak taktik, Manado menang nampang doang. Ya. Kalau Sunda suka daun, makanya orang Sunda lepas di tengah hutan hidup dia. Ya. Semua daun dimakan. Ya. Maka nanti kalau keluar dari ruangan ini, melihat sesuatu yang indah, melihat sesuatu yang cantik, melihat sesuatu yang tampan, ingat satu kata. Jamil. Begitu keluar melihat gadis cantik, gile, jamil banget. Nanti jalan-jalan ke Jakarta ngelihat pemandangan indah, jamil banget. Gitu ya. Sepakat? Setuju? Siap mulai? Mohon maaf, tangan kanannya diangkat sebelum mulai. Tepukan sebelah kanannya dan ikuti kata-kata saya. Bro, tolong HP-nya di silent bro. Disimpan. Jangan WhatsAppan di sini. Apalagi nerima telepon. Tangan kirinya. Bro, thank you ya bro. Kalau lihat saya main HP, jangan sungkan-sungkan. Cupit aja. Gimana kalau selama sesi ini kita buat kesepakatan, kalau ada HP yang bunyi, HP-nya kita ambil jadikan door prize. Ya. Sepakat? Setuju? Maka saya akan membuat satu permainan lagi. Saya akan perhatikan dari kanan ke kiri, depan belakang. Kalau nanti sudah ada kelihatannya main handphone, saya akan teriak. Begitu saya teriak angka 1, tolong Anda tepuk sebelah kanannya dengan teriakan yang keras. Woi! Kita praktekin. 1. Kurang keras. 1. Kalau saya teriak 2, Anda langsung bilang, Milagros, asik. 2. Kalau saya teriak 3, Anda tengok sebelah kiri Anda. Kalau sebelah kirinya jenis kelaminnya beda, cukup ngasih kode. Tapi kalau jenis kelaminnya sama, tolong letakkan tangan Anda di dagu teman Anda. Dan Anda bilang, iya. Gitu ya. Kita tes. 3. Kurang kompak. 3. 1. 2. 3. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Sekarang saya akan memulai dengan sebuah cerita. Mas, tolong diklik mas. Maaf. Ada cerita anak desa kaya dan anak desa miskin. Anak desa yang miskin itu siapa? Jamil Azaini. Saya dulu tinggal di tengah hutan di Lampung. Orang tua saya adalah orang tua termiskin kedua di kampung. Setiap saya tanya, Pak siapa yang paling miskin? Bapak saya nggak pernah jawab. Baru setelah saya lulus dari IPB saya tanya, Pak dulu yang paling miskin itu siapa sih Pak di kampung? Bapak saya menjawab, itu Mil, Hamdan ATT. Loh kok bisa begitu? Kan lagunya, aku merasa orang termiskin di dunia. Bapak peringkat kedua. Katanya. Saya tinggalnya di tengah hutan, kalau mau berangkat sekolah, sepatunya dilepas, diangkat begini. Kenapa? Karena melewati hutan belantara, basah kalau dipakai. Dan kemudian melewati sungai yang tidak ada jembatannya. Miskin, tapi walaupun kami keluarga miskin, orang tua saya punya kebiasaan. Apa? Sebelum kami tidur selalu dipanggil. Kaulan itu kakak saya, Jamil itu saya, Siti, memang kita miskin harta. Tapi jangan pernah miskin cita-cita. Ya. Nasihat bapak saya itu setiap malam diucapkan begitu sampai saya hafal. Maka suatu saat ketika dipanggil bapak saya belum ngomong, saya sudah ngomong. Kaulan, Jamil, Siti. Memang kita miskin harta, tapi jangan pernah miskin cita-cita. Langsung ditempeleng sama bapak saya. Kurang ajar. Kenapa Pak? Kurang ajar kamu. Bapaknya ngomong kamu ejek. Dan sejak saat itu saya kemudian punya pikiran walaupun masih kecil. Jangan-jangan ini sesuatu yang berarti. Maka kalau saya membeli buku tulis, halaman depan selalu saya tulis. Nama saya Jamil, cita-cita saya insinyur pertanian. Ya. Kenapa saya ingin menjadi insinyur pertanian? Karena waktu itu saya hidup di dekat PTP 10 perkebunan karet. Orang yang sangat dihormati, orang yang sangat disegani adalah administrator kebun. Dan hampir semua administrator kebun itu adalah insinyur pertanian. Halaman pertama saya tulis, nama saya Jamil, cita-cita saya insinyur pertanian. Halaman kedua saya tulis ini, namaku Jamil, kalau besar nanti saya ingin menjadi insinyur pertanian. Bawahnya saya tambah, saya punya istri yang berambut panjang. Saya keliling Indonesia, tahu kota-kota di Indonesia. Ya. Itu tulisan saya waktu kecil dulu. Ya. Dan ketika kemudian SD, semua anak diminta maju termasuk saya untuk bacakan cita-cita, saya maju. Nama saya Jamil, cita-cita saya insinyur pertanian. Teman sekelas saya ketawa. Anak ewang melarat arep dadi insinyur pertanian. Anaknya orang miskin mau jadi seperti nggak mungkin lah Mil, nggak mungkin. Dan guru saya manggil saya Jamil, iya Bu, kalau punya cita-cita jangan tinggi-tinggi. Itu bagai pungut merindukan bulan.
Sampai sekarang saya masih ingat wajah guru saya itu. Ya, baju yang dipakai saya masih ingat. Dan begitu istirahat saya bilang, saya mau jadi insinyur pertanian. Gak mungkin lah Mel, gak mungkin. Yang bilang gak mungkin saya tonjok. Berdarah. Dan akhirnya dia ngumpulin teman-temannya. Ternyata setelah teman-temannya kumpul, dia mau ngeroyok saya. Tahu saya mau dikeroyok, maka kemudian saya lari. Dan begitu saya lari, salah satu di antara mereka, namanya Wagisan, ngambil bambu dan kemudian dilempar ke saya. Ini ngenai kepala saya. Ini adalah pitak insinyur pertanian. Ya. Darahnya banyak, diperban masih ngalir, diperban masih ngalir, diperban masih ngalir. Akhirnya saya diantar pulang sama guru saya, datang ke rumah saya. Sampai rumah saya ceritakan kepada bapak saya. Dan bapak saya tidak menjawab pertanyaan apa-apa. Dia cuma meluk saya. Jamil, kamu mau jadi insinyur pertanian atau tidak? Mereka tidak peduli. Buktikan kepada orang-orang yang menghina kamu bahwa kamu bisa menjadi insinyur pertanian. Buktikan Mel, buktikan Mel, buktikan Mel. Dan itu adalah pelukan dari bapak saya yang tidak akan pernah saya lupakan sepanjang hidup saya. Dia tidak peduli bajunya terkena darah di kepala saya, dia hanya bilang, Mel, buktikan kamu bisa menjadi insinyur pertanian, Mel. Silakan. Tapi sejak kejadian itu saya jadi ragu juga, bener nggak bisa jadi insinyur pertanian ya? Maka halaman depan saya tulis, nama saya Jamil, cita-cita saya insinyur pertanian, garis miring dosen, garis miring guru. Ya. Dan saya ingin tanya, beberapa tahun kemudian apakah cita-cita itu tercapai? Saya bukan hanya menjadi insinyur pertanian, saya sekarang menjadi CEO di perusahaan saya. Saya punya 5 perusahaan. Ya. Saya punya 5 perusahaan dan saya juga sekarang kenapa? Oh, saya tahu bahwa salah satu yang memutus rantai kemiskinan adalah bisnis. Maka kemudian saya juga membina, ada 138 pebisnis yang saya bina. Dulu modalnya 1 juta, 2 juta, 3 juta. Tahun lalu total asetnya sudah 13,2 triliun. Ya. Ya. Bukan hanya itu, karena saya tahu bahwa impian-impian itu bisa kemudian mengubah kehidupan. Saya juga mendirikan sekolah gratis di Lampung buat orang miskin. Muridnya lebih dari 1.600 orang. Kenapa? Saya tidak ingin masa depan anak-anak yang harusnya hebat, anak-anak yang luar biasa dirampas oleh orang-orang yang hanya mengatakan mimpimu terlalu tinggi kali. Enggak. Karena setiap orang yang terus tumbuh itu punya impian. Dan bukan hanya itu, sekarang saya sudah nulis 10 buku. Buku pertama saya adalah Kubik Leadership. Padahal dulu guru saya bilang, Jamil kamu gak punya bakat nulis. Sebab kalau kamu nulis apa saja depannya pasti pada suatu hari. Ini yang ketawa berarti sama dengan saya. Ya. Yang ketawa ini kalau saya kasih pensil, saya kasih kertas, saya bilang tolong gambarkan pemandangan yang paling indah. Saya sudah tahu gambarnya. Gunung, sawah, matahari terbit, ada awan, ada 3 burung terbang. Ya. Dan sekali lagi saya membuktikan kepada guru saya, hei Bu Guru, ini orang yang dulu kamu vonis bahwa saya tidak punya bakat menulis. Aku sudah menulis Bu Guru. Maka ketika buku ini terbit, saya langsung pergi ke Lampung. Dan saya serahkan kepada guru saya. Bu, ini buku tulisan pertama saya. Diterbitkan oleh penerbit ternama Ibu.